Shalom saudara sekalian, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan berikan firman-Mu kepada kami, untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran. Urapi dan pakai hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai 5 sikap hati yang berkenan kepada Allah. Sikap hati yang pertama adalah hati yang menyembah Allah. Yang kedua, hati yang taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, hati yang bersih atau hati yang suci. Yang keempat, hati yang rendah atau rendah hati. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir, yang kelima. Milikilah hati yang bersyukur. Ayatnya terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini jelas dikatakan saudara bahwa Allah menghendaki kita semua selalu mengucap syukur dalam segala hal. Atau dengan kalimat lain, mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Nah, jadi mari kita penuhi kehendak Allah ini. Mari kita turuti maunya Allah ini, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang dimaksud dengan segala hal? Dalam segala hal artinya dalam segala situasi, kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Baik waktu kita sehat atau sakit, waktu kita beruntung atau merugi, waktu kita bersukacita atau berduka cita, waktu kita bersedih atau bergembira, waktu kita ditimpa persoalan atau bahagia, waktu kita menghadapi jalan buntu atau kemenangan, waktu siang atau malam, pagi atau petang, dimanapun dan kemanapun kita pergi, pokoknya apapun, saudara-saudara, situasi dan kondisinya, kita harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur artinya berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan jadi dalam kehidupan ini. Dan kalau kita berani mengucap syukur dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan jadi dalam kehidupan ini, artinya kita percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini adalah baik, bahkan selalu baik, bahkan terbaik bagi kita, saudara-saudara. Ya, karena Allah itu baik, maka Ia selalu merencanakan yang baik bagi kita. Tidak pernah Tuhan merencanakan yang jahat atau yang buruk atau yang mencelakakan bagi kita. Sekalipun yang datang itu adalah hal yang buruk. Sekalipun yang datang itu adalah sakit penyakit yang merugikan kita, yang menyedihkan kita, yang menyakiti kita, yang membuat susah dan sukar kita. Tetapi kita harus percaya bahwa di balik itu semua Tuhan ada rencana yang indah bagi kita. Melewati hal-hal yang buruk itu, Tuhan sedang mengerjakan hal yang indah yang membahagiakan hidup kita, yang membuat nanti kita akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan yang besar dalam hidup ini. Sehingga kekaguman kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah, saudara-saudara. Lihat saja Yusuf. Dia tidak bersalah, dia tidak berbuat jahat, tetapi penderitaan bertubi-tubi datang kepadanya. Dia dibenci saudara-saudaranya, kemudian dia dijadikan budak belian, dia difitnah, dia masuk penjara. Tapi semuanya Tuhan izinkan jadi. Mengapa? Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi Yusuf. Dan melalui serentetan penderitaan itu, maka itu semua membawa Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri di negeri Mesir. Bayangkan, Yusuf menjadi orang kedua berkuasa di negeri Mesir. Siapa yang melakukan itu semua? Allah, saudara sekalian. Dan Allah membawa Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri melalui penderitaan-penderitaan yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan Yusuf. Yang perlu kita teladani dari Yusuf adalah Yusuf begitu percaya kepada rencana Allah yang indah.
Sehingga walaupun penderitaan-penderitaan datang dalam kehidupannya, ia tetap hidup takut akan Tuhan. Dia tetap berkenan kepada Tuhan. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karenanya Tuhan selalu menyertai Yusuf kemanapun Yusuf pergi. Dan apapun juga yang Yusuf alami. Karena Allah selalu menyertai Yusuf, maka Yusuf selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Saudara bisa baca kisahnya dalam kitab Kejadian pasal 39 dan seterusnya. Kita lihat juga Daniel, saudara-saudara. Dalam kitab Nabi Daniel, saudara bisa membaca kisah Daniel itu seperti apa. Dia orang benar. Sehari 3 kali berdoa. Dia begitu intim dengan Tuhan. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Nah, apakah saudara-saudara orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak ada masalah? Tidak ada persoalan, tidak ada kesukaran, tidak ada kesulitan. Salah, saudara, kalau kita punya pemikiran seperti itu. Pokoknya selama hidup dalam dunia ini, sekalipun kita dekat dengan Tuhan, maka persoalan-persoalan itu bisa datang dan Tuhan izinkan datang. Demikian juga dalam kehidupan Daniel. Allah izinkan penderitaan datang dalam kehidupan Daniel. Sampai-sampai ia harus masuk dalam lubang singa. Tetapi karena Daniel berkenan kepada Allah, Daniel menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan jadi dalam hidupnya. Daniel selalu mengucap syukur, menyembah Allah, tetap dia berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan. Menghadap ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, saudara-saudara, Tuhan membela Daniel. Sehingga Tuhan membuat singa-singa yang sudah dibikin lapar sebelumnya menjadi sahabat bagi Daniel ketika Daniel dimasukkan dalam lubang singa. Singa-singa itu tidak menggigit, tidak menerkam Daniel. Singa-singa itu menjadi jinak bagi Daniel. Kok bisa begitu? Bisa, saudara-saudara, karena Allah yang membuat singa-singa itu bisa seperti demikian. Kalau bukan Allah yang mengerjakan, tidak mungkin singa-singa itu bisa menjadi begitu baik terhadap Daniel. Nah, kita melihat di sini, saudara-saudara, Allahnya Daniel, Allahnya kita juga adalah Allah yang Maha Kuasa yang bisa melakukan apa saja untuk memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Termasuk kepada Daniel, juga kepada kita semua, saudara-saudara. Akhirnya Daniel selamat, dan musuh-musuh Daniel yang jahat kepada Daniel itulah yang akhirnya masuk ke dalam lubang singa, dan mereka diterkam, dimakan, diremukan tulangnya oleh singa-singa lapar itu. Dan mereka tewas semuanya. Daniel selamat. Kita melihat di sini, saudara-saudara, penderitaan-penderitaan yang terjadi kepada Daniel, dan Tuhan izinkan itu semua jadi, adalah karena Allah mempunyai rencana yang indah dan baik buat Daniel. Sehingga dengan demikian Daniel punya pengalaman. Allah selalu di pihaknya dan bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Daniel menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, oleh Allah yang mengasihinya. Demikian juga saudara-saudara dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak perlu takut dan tidak usah khawatir apapun yang terjadi. Sekalipun yang buruk yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ujungnya adalah baik bagi kita. Karena itu kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus tetap memuji-muji Tuhan. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, artinya kita percaya bahwa apa yang diizinkan Tuhan jadi dalam kehidupan ini adalah yang baik bagi kita, saudara-saudara. Jadi kalau begitu, mari pusat perhatian kita jangan kepada masalahnya, jangan kepada kesulitan dan kesukarannya, tetapi kepada Allah yang Maha Kuasa, yang lebih besar dari segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mari saudara-saudara, kita mau ingat firman Tuhan. Bersama Yesus, bersama Tuhan, kita pasti menang. Roma 8 ayat 31 mengatakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Jadi saudara-saudara, walaupun kesulitan, sakit, penyakit, penderitaan, fitnahan, kita mungkin dirugikan orang dan sebagainya, yang terpenting di atas semuanya adalah Allah di pihak kita. Itu saja saudara. Kalau Allah di pihak kita, semuanya beres. Dan dipastikan kitalah yang jadi pemenang-pemenangnya. Itulah sebabnya kita harus selalu mengucap syukur. Dan mengucap syukur dalam segala hal itu dikehendaki Allah. Karena Allah selalu merencanakan yang baik bagi kita dan tak pernah Tuhan membawa kita kepada kecelakaan atau kehancuran. Sekalipun yang datang menimpa hidup kita adalah kesukaran-kesukaran. Jadi saudara-saudara, kalau mungkin ada di antara saudara saat ini sedang menderita, sedang sakit, sedang dirugikan orang, difitnah orang, dan lain sebagainya, mari kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan
Dan kita mau menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja atas kita. Biarkan Tuhan melaksanakan rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 7 ayat 18, pemazmur berkata begini. Mazmur 7 ayat 18, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudara-saudara, kita membaca di sini pemazmur. Dalam hal ini Daud. Dia hendak bersyukur kepada Tuhan. Juga bermazmur bagi nama Tuhan. Artinya selalu meninggikan nama Tuhan. Padahal saudara-saudara, pada waktu itu ketika Daud menulis ayat ini, dia sedang meratap. Dia sedang bersedih. Dia sedang bersusah hati. Tetapi di tengah-tengah penderitaannya itu, dia menyatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan, karena Allah itu adil. Nah, ini contoh saudara-saudara bagi kita. Marilah kita selalu juga bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian di Mazmur 42 ayat 6, nada yang serupa juga dikatakan oleh Bani Korah. Dan Bani Korah ini menulis Mazmur untuk Raja Daud berdasarkan pengalamannya ketika dia harus melarikan diri dari kejaran Absalom. Ketika itu dia harus lari ke Gunung Hermon. Tetapi di tengah-tengah penderitaannya itu, dia berkata dalam Mazmur 42 ayat 6 yang berbunyi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi artinya Daud sangat meyakini, sekalipun dia saat itu sedang menghadapi penderitaan karena dikejar Absalom, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dia bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Jadi dia mengkhotbahi dirinya sendiri, menyuruh dirinya sendiri untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu telah menjadi penolongnya. Nah, ini pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Biarlah kita juga mau berkata kepada diri kita sendiri untuk selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sebab Tuhan pasti menolong kita akan segala kesulitan, kesukaran. Saya ulangi, sebab Tuhan selalu menolong kita dalam kesulitan, kesukaran kita. Dan baginya tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyelesaikan permasalahan kita dengan tuntas. Dan pertolongannya adalah ajaib. Jadi kalau begitu, saudara sekalian, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu, milikilah hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kemanapun kita pergi, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan selalulah memuji-muji nama Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang datang bagi kami saat ini. Mari Tuhan, tolong kami untuk kami memiliki hati yang selalu bersyukur kepadamu, karena Engkau baik dan tak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi, kesulitan seperti apapun yang datang dalam hidup ini, kami yakin Tuhan, pasti Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kami. Karenanya kami harus selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh